rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk kawal hari ini. Kami dari Dewan Pengupahan akan menyampaikan beberapa informasi kepada rekan-rekan terkait tentang status terakhir progres dari pengupahan untuk penentuan UMK 2021. Yang pertama, bahwa kita dari Serikat Pekerja sudah menyampaikan pandangan kita terkait pengupahan, yaitu kita menginginkan nilai sebesar 8,51% dengan catatan bahwa kita juga berdasar sama seperti dari surat edaran yang ada yang menyampaikan bahwa pengupahan dengan nilai yang sama, kita juga sama dengan persentase yang sama, walaupun itu secara catatan akademisnya tidak ada, tapi itu sebagai awalan permintaan kita untuk kenaikan. Yang kedua, rapat berlangsung dengan alot karena pertama kondisinya dari pihak Apindo sendiri statement awalnya adalah tidak menaikkan upah untuk tahun 2021, sehingga dilakukan lobby antara Serikat Pekerja dengan Apindo. Pada fase lobby itu dari Apindo mau menaikkan, tetapi 1%, dan itu menurut kami sebagai anggota DPK tidak punya dasar, karena bagaimana juga melihat dari beberapa kabupaten kota yang merekomendasikan itu ada minimal bukan kajian tetapi ada dasar, yaitu apa, pertumbuhan ekonomi kah atau inflasi. Ini tidak, jadi hanya 1% saja. Kemudian dari unsur pekerja juga sebagai wujud bahwa kita juga memahami kondisi pandemi, kita juga berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau rekan-rekan naik gaji, minimal memenuhi kebutuhan hidup teman-teman itu minimal harus naik sekitar Rp150.000 atau sebesar persentasenya 5,23%, yaitu dari nilai LPE dan inflasi. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah hasil yang sudah disampaikan tersebut dibawa ke dalam rapat, dan tadi di rapat itu cukup tidak sesuai dengan aturan kalau menurut kami dari sisi serikat, karena itu akan mau direkomendasikan ke Bupati. Kami dari unsur DPK Buruh menolak. Kenapa? Karena dua nilai tersebut disampaikan ke Bupati, berarti Bupati yang akan memutuskan nilainya berapa. Sedangkan ya, hasil yang 1% dan 5,23 itu adalah proses lobby. Artinya lobby yang tidak menemukan kata sepakat. Kalau lobby tidak menemukan kata sepakat, berarti harus dilakukan voting. Tetapi dari unsur Apindo tidak mau ada voting, apalagi voting terkait tentang persentase. Kita sebagai Dewan Pengupahan dari buruh tetap menghargai itu sebagai mekanisme di rapat. Artinya kalau mereka tidak mau, artinya kita juga menganggap rapat belum selesai. Kenapa? Karena jika nilai tersebut disampaikan ke Bupati, artinya kita sama saja tidak punya pendirian sebagai buruh. Kita sudah punya nilai, lebih bagus mereka menyampaikan ke Bupati 0, tidak naik, kita 8,51. Karena pada dasarnya Bupati tidak bisa menentukan nilai. Itu adalah rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Kemudian ada dinamika lagi, oke, kami mau naik, tapi naiknya itu sungguh menyakitkan buat buruh. Naik 0,1%, 1,1, dan itu buat kami sebagai buruh, mohon izin kepada rekan-rekan, bukan tidak memikirkan nasibnya rekan-rekan, tetapi kami menganggap ini harga diri buruh. Betul ya, harga diri buruh. Kalau kita hanya dibuat sebagai bahan dagelan oleh mereka dengan naik 0,1, siapapun dia, mau dia Apindo dari mana juga kita tidak takut, karena kita berjuang di sini. Jadi sekali lagi kami sampaikan dari perwakilan rekan-rekan yang ada di DPK, rapat DPK akan dilanjutkan besok jam 9. Itu ya. Jam 9 pagi. Ya. Selama masa menunggu sampai rapat besok, kita akan coba diskusikan kembali seperti apa. Intinya sampai saat ini buruh, dalam hal ini DPK perwakilan buruh, untuk secara persentase kita sebenarnya masih membuka lobby. Tetapi lobby yang masuk akal. Kalau misalkan naiknya cuma 0,1%, menurut kami itu bukan lobby, tapi hanya main-main saja. Sekali lagi, kita juga dari buruh perlu disampaikan ke rekan-rekan semuanya bahwa kita juga tidak menginginkan kondisi ini. Ya, artinya
sekaligus rekan-rekan di sini menyampaikan lewat media yang rekan-rekan punya bahwa buruh tidak menjamin, tidak bisa bertanggung jawab jika kondisi hari ini akan mengakibatkan semua buruh di Subang akan keluar. Apabila tanggal 21 tenggat waktu terakhir tidak ada rekomendasi, berarti dipastikan upah rekan-rekan di tahun 2021 sama dengan 2020. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengawal. Kami mohon maaf juga belum bisa memaksimalkan. Tetapi kita akan coba dengan segala cara malam ini sampai besok seperti apa lobby-lobby ataupun ke pemerintahan. Kita akan coba mendesak ke pemerintahan hari ini juga agar mereka juga memiliki sikap. Karena aktualnya saat terjadi deadlock seperti itu seharusnya di mekanisme pengupahan pemerintah yang turun untuk mengambil alih. Tapi aktualnya tidak. Jadi kita tidak tahu, tidak perlu pro kita tapi pro rapat sebenarnya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan lain dari anggota DPK pada yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, kami sudah berusaha sedikit. Yang terbaik mungkin kami memilih besok, ya besok 9. Karena terus terang kami menghindari voting, mereka juga menghindari voting. Dan kalau voting juga nggak ada gunanya. Kami juga menghindari 2 rekomendasi. Tetap kita yang akan lemah nanti, ya selalu itu lemah. Jadi kami sudah putuskan sepakat besok dilanjutkan jam 9 dan kami mau melakukan lobby tapi dengan nilai yang sesuai dengan harapan kita semua. Jangan mau kayak tadi Bang Iting bilang 1,8 apa-apaan gitu. Lebih baik udah besok kita lanjut. Tetap kami mohon dukungan besok jam 9 ya Bang ya. Jam 9 kita minta bantuan dan bantuan dukungan dari teman-teman untuk mobil semua kesini. Insya Allah kami juga akan mengerahkan juga SPN juga kesini semua besok. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira cukup rekan-rekan sudah mewakili. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Mohon hati-hati di perjalanan pulang. Kita ketemu lagi besok, kita berjuang bareng-bareng. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.